Nah, jadi begini ya. Jadi yang perlu kalian catat tadi, setiap tanggal 20 Indonesia itu memperingati yang namanya Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian organisasi pertama tadi yaitu Budi Utomo. Kemudian para pendiri Budi Utomo ini merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Kedokteran Yogyakarta. Kemudian para pendiri Budi Utomo ini merupakan mahasiswa dokter ya, atau Sofia. Nah, Sutomo merupakan tokoh utama yang menggagas berdirinya Budi Utomo. Nah, ini Dr. Utomo inilah yang menggagas berdirinya dari organisasi Budi Utomo ini. Adapun organisasi ini adalah organisasi yang berdiri diutamakan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan fungsinya ya. Kemudian dalam Kongres 1 Budi Utomo ini beberapa hasil keputusannya yang dapat disepakati yaitu difokuskan dalam bidang pendidikan dan budaya tadi. Serta kegiatan Budi Utomo hanya dilakukan dalam lingkup, pada awalnya itu keorganisasi ini hanya bergerak di daerah Pulau Jawa. Hanya orang-orang di Pulau Jawa yang bisa mengikuti organisasi ini. Maksudnya masuk dalam keanggotaan dari organisasi Budi Utomo ini pada awal berdirinya ya. Kemudian sejalan dengan pecahnya Perang Dunia I, Budi Utomo mengusulkan agar Hindia Belanda di wilayah kekuasaan Belanda Indonesia mempersiapkan diri dengan mengadakan wajib militer. Nah, jadi organisasi ini juga menggagas adanya wajib militer pada saat itu untuk persiapkan diri, siapa tahu bisa melawan para penjajah pada saat itu. Nah, jadi wajib militer itu maksudnya orang-orang pemuda biasa itu direkrut, dilatih, tujuannya nanti untuk melawan pada saat ada peperangan. Kemudian setelah itu juga alasan Hindia Belanda sikap pada intervensi pihak asing. Nah, kemudian Budi Utomo juga mengusulkan agar dibentuknya perwakilan rakyat. Selain Budi Utomo itu mengusulkan adanya tadi wajib militer, dia juga mewajibkan untuk adanya perwakilan rakyat untuk kaum pribumi pada saat. Kemudian tujuan tersebut, waktu Budi Utomo Wijojo ini mengadakan pendekatan kepada pemimpin-pemimpin Belanda. Kemudian pada akhir tahun bulan Desember 1919, Belanda menegaskan undang-undang pembentukan lembaga perwakilan rakyat. Nah, berubah lagi namanya menjadi Volksraad pada saat itu. Kemudian memasuki tahun 1920, Budi Utomo mengalami perubahan dari yang awalnya hanya etnik Jawa yang bisa ikut dalam organisasi tersebut menjadi organisasi nasional. Maksudnya dari organisasi nasional ini semua orang itu bisa ikut serta dalam anggota organisasi Budi Utomo ini tadi. Setelah diadakannya kongres tadi, jadi berubah namanya ya dari organisasi Budi Utomo menjadi yang berhubungan dengan etnik Jawa menjadi organisasi nasional, dalam arti orang lain maksudnya di Pulau Kalimantan seperti kita bisa ikut serta atau masuk dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian Kongres Budi Utomo yang diadakan di Surakarta memutuskan bahwa Budi Utomo ini tergabung dalam Federasi Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau disingkat dengan PPPKI. Kemudian sejak saat itu Budi Utomo menjadi bergabung dengan anggota Budi Utomo, hanya memiliki persamaan pandangan. Jadi dalam artian ini siapapun orangnya boleh bergabung dalam organisasi tersebut asalkan mempunyai kesamaan pemikiran tadi, khususnya dalam bidang pendidikan dan kebudayaan ya yang diutamakan.
Kemudian pada Kongres tahun 1931 di sini dicatat Budi Utomo mulai membicarakan masalah kemerdekaan. Jadi organisasi ini tidak hanya di bidang kebudayaan dan pendidikan, namun juga nanti berkiprah dalam bidang kemerdekaan. Kemudian Budi Utomo mengubah kembali gagasan dasar menjadi Organisasi Nasional Indonesia. Hingga pada Juni 1933, Budi Utomo memutuskan untuk melebur dengan Organisasi Persatuan Bangsa. Jadi tidak hanya sebatas organisasinya itu membicarakan tentang pendidikan dan kebudayaan, tapi namun ada juga dalam bentuk kemerdekaan ya. Ini organisasi Budi Utomo itu tadi dibentuk dengan tujuan tadi. Nah, kemudian berawal dari Budi Utomo ya, kesimpulannya berawal dari Budi Utomo setiap tanggal 20 Mei tadi bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Nasional. Kemudian Budi Utomo ini didirikan pada tahun 1908 yang menyebutkan kebangkitan nasional. Kemudian bermula saat terbentuknya organisasi Budi Utomo, berawal dari keberadaan Budi Utomo yang menginspirasi terbentuknya organisasi tersebut. Kemudian munculnya organisasi pergerakan lain itu berawal dari terinspirasi dari Budi Utomo ini. Itu materi tentang akar-akar nasionalisme, itu organisasi Budi Utomo. Kemudian yang kedua ada organisasi yang disebut dengan Sarekat Islam. Sarekat Islam. Ada yang pernah membaca tentang Sarekat Islam ini, organisasi yang berkiprah dalam apa dia? Ada nggak yang sudah pernah membaca tentang Sarekat Islam? Nah, jadi ya, jelaskan sedikit tentang Sarekat Islam ini. Nah, jadi tokoh-tokoh nasional dari Sarekat Islam ini ada Soekarno, kemudian ada Kartosoewirjo, kemudian Soeimon dan H.O.S. Cokroaminoto. Ini merupakan pemimpin yang berperan membesarkan organisasi Sarekat Islam ya, H.O.S. Cokroaminoto. Nah, berkat beliau ini Sarekat Islam dapat berdiri dan juga merupakan seorang pemimpin dari Sarekat Islam. Nah, Sarekat Islam ini bermula tujuan didirikannya yaitu untuk melawan dominasi perdagangan para pedagang Cina, di mana pada saat itu orang-orang Tionghoa atau Cina itu memonopoli perdagangan dalam hal menguasai perdagangan di daerah Pulau Jawa pada saat itu. Nah, makanya tujuan dari didirikannya Sarekat Islam ini untuk melawan dari dominasi tersebut, melawan dari monopoli tersebut. Kemudian dalam perdagangan kain batik, khususnya dalam bidang perdagangan kain batik ya, orang-orang Cina pada saat itu sangat mendominasi. Makanya mereka yang berkecimpung di situ. Kemudian melihat dominasi perdagangan Cina, para pedagang Muslim bersatu untuk mendirikan perkumpulan. Ini persatuan orang Muslim yang berkumpul untuk mendirikan persatuan. Maka yang diberi nama dengan Sarekat Islam atau Sarekat Dagang Islam pada saat itu. Disingkat dengan SI, SDI, Sarekat Dagang Islam. Kemudian pada awalnya kepengurusan Sarekat Dagang Islam ini dilanjutkan oleh R.M. Tirto Adi Suerjo. Adapun tujuan pembentukan Sarekat Dagang Islam adalah melindungi hak-hak dagang pribumi. Nah, tujuan lainnya tadi
untuk melindungi hak-hak dagang pribumi atau orang-orang Indonesia, khususnya di daerah Pulau Jawa pada saat itu. Kemudian tujuan pembentukannya selain itu tadi untuk menghindari monopoli dagang. Selain itu, pada tahun 1911 Haji Samsuhudi mengambil ahli kepengurusannya. Kemudian diambil alih lagi oleh Haji Samanhudi ya sebagai ketuanya. Nah, digantikan oleh Haji Omar Said Cokroaminoto lagi saat itu, kemudian menggantikan nama organisasi Serikat Islam menjadi Serikat Islam. Jadi berganti lagi namanya dari organisasi Serikat Dagang Islam tadi menjadi Serikat Islam. Kemudian perubahan nama dilakukan agar Serikat Islam tidak hanya bergerak di bidang ekonomi. Nah, tujuan dari penggantian nama ini tidak supaya organisasi ini tidak hanya bergerak di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang lain seperti bidang politik misalkan. Itu tujuan dari penggantian nama tadi. Kalau namanya tetap sebagai Serikat Dagang Islam, berarti dia hanya terikat untuk di dalam bidang perdagangan dan ekonomi. Namun apabila namanya menjadi Serikat Islam tadi ada perubahan, jadi di sini bisa membahas di bidang-bidang, bergerak di bidang lain. Kemudian bidang politik dan sosial juga akhirnya masuk dalam Serikat Islam ini. Nah, tujuannya ya, bisa kalian tulis tujuannya. Yang pertama, tujuan dari Serikat Islam ini yang pertama memajukan kegiatan perdagangan, Kemudian yang kedua, membantu anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang urusan permodalan dan perdagangan juga. Kemudian yang ketiganya, memajukan kepentingan jasmani dan rohani penduduk pribumi. Kemudian yang keempat, memajukan pengajaran tentunya di dalam agama Islam. Ada 4 ya tujuannya yang kalian catat dari Serikat Islam. Nah, kemudian dalam perkembangannya perjuangan Serikat Islam ini ternyata tidak hanya ditujukan untuk melindungi para pedagang muslim. Nah, awalnya tujuannya hanya untuk melindungi pedagang muslim dari monopoli perdagangan orang-orang Tionghoa atau orang-orang Cina pada saat itu. Kemudian untuk menggalang kekuatan melawan penindasan. Tujuannya juga akhirnya berubah menjadi melawan penindasan. Kemudian terhadap kaum Bumiputra, di mana pada saat itu kaum Bumiputra itu banyak mengalami penindasan ya dari pedagang-pedagang asing. Di mana dalam sistem perekonomian perdagangan itu awalnya sudah dimonopoli atau dimonopoli oleh orang-orang Tionghoa. Siapa yang mau hidupin musik? Matiin dulu musiknya. Ada ibu dengar dari sini musik. Sudah kalian catat lah yang ibu bilang tadi. Tujuan dari Serikat Islam. Kemudian ibu lanjutin lagi ya. Kemudian berhubungan dengan Serikat Islam ya. Kemudian pada Maret 1919 Serikat Islam ini kemudian berkembang menjadi partai politik. Yang awalnya tadi hanya berkecimpung di bidang perdagangan, kemudian berubah di bidang sosial ekonomi, akhirnya semakin tahun ada peningkatan di sini ya. Kemudian berkembang menjadi partai politik dan mengirim wakilnya ke
Volksraad. Volksraad ini perwakilan rakyat ya pada 1917 sebagai partai politik. Serikat Islam merupakan satu-satunya organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam bidang politik Indonesia pada awal tahun 1917. Merupakan maksudnya di sini memiliki pengaruh besar ya bagi bangsa Indonesia. Nah, sampai-sampai pada saat itu pengaruhnya memiliki pengaruh besar itu pada tahun 1991 Serikat Islam terpecah menjadi dua. Terpecah dia maksudnya di sini dibagi menjadi dua kubu. Dua kubu itu ada Serikat Islam Putih dan Serikat Islam Merah. Kalau Serikat Islam Putih ini berhubungan dengan organisasi ini berhubungan dengan keagamaan dan kebangsaan. Maksudnya yang diurusnya itu dalam bidang kebangsaan dan keagamaan saja ya kalau Serikat Islam Putih. Dan pusatnya tempatnya di Yogyakarta. Kemudian Serikat Islam Merah atau sering dikenal disingkat SI Merah ini dia berasaskan komunis. Nah, pusatnya di Semarang. Ada dua tadi terpecah menjadi dua kubu, Serikat Islam Putih dan Serikat Islam Merah. Kemudian pada tahun 1923 SIPUTI kembali mengadakan kongres atau Serikat Islam Putih ini yang mengadakan kongres berganti lagi namanya menjadi Partai Sarekat Islam. Kemudian berkotakan merah terbentuk SR. Kemudian kalau Serikat Islam Merah ini tadi dia kan organisasi yang berasaskan komunis. Contohnya misalkan PKI atau Partai Komunis Indonesia itu masuk dalam Serikat Partai Merah atau berasaskan komunis tadi. Itu berhubungan dengan dari Serikat Islam ya. Nah, yang terakhir akar-akar nasionalisme itu ada organisasi Indispartis. Nah, Indispartis. Nah, di mana Indispartis ini disebut sebagai partai politik pertama pada masa pergerakan nasional. Ini kelanjutan dari Budi Utomo tadi, kemudian gerakan kelanjutan dari Budi Utomo dan Serikat Islam ada Indispartis. Ini partai politik pertama pada masa pergerakan nasional. Nah, sebutan ini tidak terlepas dari gagasan nasional pada saat itu. Kemudian diusung Indispartis berhubungan dengan tokoh dari Indispartis ini atau orang yang mendirikan Indispartis ini ada 3 tokoh. Bisa kalian tulis. Yang pertama tokohnya ada Douwes Dekker. Ini tokoh dari pendiri gagasan Indispartis ya. Douwes Dekker. Sering kita kenal dengan Douwes Dekker. Tuh. Kemudian yang kedua tokohnya nanti ada Suwardi Suryaningrat, dan yang ketiga ada Cipto Mangunkusumo. Ini atau lebih dikenal dengan sebutan tiga serangkai. Sebutan tiga serangkai. Ini adalah tokoh-tokoh yang memajukan tanah air dengan dilandasi jiwa nasional. Ini orang-orang yang berperan dalam pembentukan organisasi Indispartis yang mereka ini ketiga ini. Kemudian berhubungan Indispartis, organisasi ini juga mengambil jalan kooperatif dalam pergerakan perjuangannya. Kemudian dari ketiga tokoh pemimpin Indispartis sering melontarkan kritik pemerintah kolonial Belanda. Organisasi Indispartis ini sering melontarkan lewat
surat kabar ya, misalkan surat kabar kritik-kritik kepada pemerintah kolonial Belanda yang memerintah di Indonesia pada saat itu. Sampai-sampai ketiga tokoh ini akhirnya nanti diberikan sebuah hukuman pengasingan hasil dari kritikan mereka tadi kepada pihak Belanda. Kemudian Indis Partis ini juga tujuan didirikannya dari Indis Partis ini yang pertama menanamkan cita-cita persatuan nasional Indonesia. Kemudian memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. Kemudian memberantas segala bentuk tindakan yang mengakibatkan kebencian. Yang keempat, memperkuat pengaruh Pro-Hindia atau Indonesia dalam pemerintah kolonial. Kemudian yang kelima, menyerukan perbaikan ekonomi bangsa Indonesia, terutama kalangan ekonomi lemah. Yang keenam, berusaha untuk mendapatkan persamaan hak, baik itu bagi semua orang Hindia Belanda maupun orang pribumi pada saat itu. Kemudian yang ketujuh, memperbaiki keadaan ekonomi bangsa Hindia Belanda. Nah, jadi Indis Partis di sini mendapat protes keras ya, karena pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu ceritanya ada merayakan 100 tahun kemerdekaan kerajaan Hindia Belanda di Indonesia yang diadakan di Yogyakarta. Nah, di sini para pemimpin Indis Partis membentuk komite yang dinamakan dengan Komite Bumi Putra. Nah, di mana sebagai bentuk protes kepada Ratu Belanda pada saat itu, Surawardi Swayaningrat ini atau tokoh yang mendirikan Indis Partis tadi menulis sebuah artikel. Ini artikel yang berkenaan dengan perayaan ulang tahun yang diadakan oleh pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu di Indonesia. Mereka mengadakan perayaan ulang tahun yang ke-100 tahun. Nah, dengan hal tersebut, bangsa Indonesia atau tokoh dari pemimpin Indis Partis ini tidak terima. Dan dia menulis sebuah artikel yang berjudul "Seandainya saya seorang Belanda." Artikel tersebut diterbitkan dalam surat kabar milik Indis Partis ya pada saat itu. Nah, surat kabar The Express, kemudian tulisannya tersebut Surawardi menyindir pemerintahan Belanda yang merayakan kemerdekaan secara besar-besaran di negeri kita, di mana pada saat itu negeri kita kan belum merdeka. Tahun 1908 itu kan belum merdeka. Nah, jadi tokoh dari Indis Partis ini tadi menulis artikel berupa sindiran pada kaum Belanda. Akibat sindiran yang dituliskan oleh Surawardi Swayaningrat tersebut, dia mendapatkan sebuah hukuman. Jadi, hukuman pengasingan. Kemudian berbagai tindakan radikal yang dilakukan Indis Partis, organisasi Indis Partis ini membuat pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu kesal, atau bahasa halusnya adalah berang. Nah, kemudian dari kritikan-kritikan yang dimasukkan baik itu melalui sosial media dan surat kabar tadi, jadi pemerintah Belanda itu menganggap bahwa Indis Partis ini merupakan organisasi yang berbahaya pada saat itu. Nah, jadi selain mereka menganggap bahwa organisasi Indis Partis ini berbahaya, karena banyak tindakan-tindakan radikal tadi, tindakan radikal itu adalah tindakan-tindakan yang dianggap pemerintah Belanda itu sebagai melawan pemerintahan mereka ya, tidak menurut. Kemudian selain mereka dijatuhkan hukuman tadi, mereka bertiga tadi, kemudian pemimpin Indis Partis ini jatuh hukuman, mereka memilih untuk dihukum ke negeri Belanda pada saat itu. Mereka tidak ingin dihukum di negeri sendiri.
Di sanalah mereka mendapat banyak pengajaran karena mereka memilih ke negeri asing tadi. Di sanalah Dewes Dekar, kemudian Cipto Mangunkusumo itu banyak belajar tentang pendidikan. Kemudian pada saat mereka sudah bebas dari hukuman tersebut selama kurang lebih 5 tahun, mereka balik lagi ke Indonesia. Kemudian mereka mendirikan pendidikan tadi, dinamakan dengan taman siswa tadi. Tanam siswa, kemudian kayu tanam kemarin sudah kita bahas. Itu adalah hasil pengajaran yang mereka peroleh selama mereka mendapat pengasingan di negeri Belanda pada saat itu. Ada nggak yang ingin kalian tanyakan dari ketiga organisasi ini? Budi Utomo tadi, kemudian ada Sarekat Islam, dan yang terakhir Indis Partis. Ada nggak yang kalian ingin tanyakan tentang ketiga organisasi ini yang bergerak? Tujuan dari ketiga organisasi tadi kan tidak lain bergerak untuk membangkitkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia yang pada saat itu. Mana bangsa Indonesia pada tahun 1908 itu kan belum merdeka. Jadi tujuan dari organisasi ini tadi untuk menggerakkan jiwa-jiwa nasionalis bangsa Indonesia. Sehingga setelah adanya 3 organisasi tersebut nanti ada lagi organisasi-organisasi lain yang ikut andil lagi. Terinspirasi maksudnya supaya cepat meraih kemerdekaan. Itulah 3 organisasi. Nah, jadi Ibu akan menyimpulkan dari ketiga organisasi tadi ya. Dari Budi Utomo, kemudian Indis Partis, dan Sarekat Islam. Jadi Budi Utomo itu didirikan pada tahun 1908. Kemudian kebangkitan nasionalisme bangsa Indonesia bermula saat terbentuknya organisasi Budi Utomo. Kemudian organisasi Budi Utomo ini menginspirasi munculnya organisasi pergerakan lain ya. Kemudian ide pendirian organisasi ini didapatkan dari saran Wahidin Sudirohusodo yang mendapat dukungan dari Dr. Sutomo ya. Dr. Sutomo. Nah, kemudian pendiri dari dari organisasi Budi Utomo tadi adalah kumpulan mahasiswa kedokteran Skopje. Kemudian setelah itu kegiatan Budi Utomo itu difokuskan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan tadi. Kemudian kegiatannya hanya dilakukan dalam lingkup awalnya dilakukan hanya dalam lingkup Pulau Jawa. Kemudian hanya etnik Jawa yang bisa bergabung pada awalnya dalam organisasi Budi Utomo. Namun setelah adanya sidang nasional tersebut, organisasi Budi Utomo ini tidak hanya dari orang-orang etnik Jawa yang bisa mengikuti organisasi tersebut, namun di luar Pulau Jawa pun bisa mengikuti organisasi tersebut setelah adanya sidang tadi. Kemudian Budi Utomo juga mengusulkan persiapan diri dengan mengadakan wajib militer. Tadi ini adalah organisasi dari Budi Utomo. Kemudian perwakilan rakyat di wilayah Hindia Belanda. Kemudian Budi Utomo juga mengadakan pendekatan terhadap pemimpin-pemimpin Belanda. Kemudian Budi Utomo juga mengesahkan undang-undang pembentukan lembaga perwakilan rakyat atau disingkat dengan Volksraad ya. Ini adalah lembaga perwakilan rakyat.
Kemudian memasuki tahun 1920, Budi Utomo mengadakan perubahan organisasi tadi dari elit Jawa menjadi organisasi nasional. Itu dari kesimpulan dari organisasi Budi Utomo, kemudian Indis Partis dan Sarekat Islam. Baik, kalau nggak ada yang kalian tanyakan, maka Zoom kita akan Ibu akhiri. Nah, besar harapan Ibu, materi hari ini bisa kalian ingat ya. Bisa kalian ingat karena sejarah ini kalau untuk dihafal itu sangat tidak memungkinkan. Jadi harapan Ibu kalian tuh setiap Zoom itu ada mencatat paling tidak judulnya kah atau garis-garis besarnya yang perlu kalian catat supaya kalian bisa mengingat. Oh, kalau minggu depan Ibu tanya Zoom minggu kemarin tentang apa, kalian bisa menjawab. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini, harapan Ibu, semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian kelak. Tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk dalam kehidupan kalian berikutnya. Oke. Nah, kalau ada Zoom lagi sehabis ini, silakan kalian tunggu. Kalau tidak ada, Zoom untuk sejarah hari ini Ibu akhiri. Selamat siang. Semoga kita dalam keadaan sehat semua.